See everyone on Friday against Persebaya. See you in the stadium. Pasti ini jadi momen yang ditunggu-tunggu oleh publik sepak bola nasional, khususnya Bobotoh. Karena akhirnya, dua punggawa baru Persib, ex-pemain Eredivisie yang berlabel tim nasional Indonesia, yaitu Tom Haye dan Eliano Renders, resmi gabung latihan perdana bersama skuad Maung Bandung. Semuanya pasti penasaran banget tentang gimana nih penampilan dari Tom Haye dan Eliano Renders pakai jersey Persib, latihan di GBLA, dan itu udah bisa kita lihat sekarang. Selain kita excited buat lihat mereka berdua, kehadiran mereka juga bukan sekedar formalitas latihan biasa, tapi ada makna penting dan spesial di balik sesi latihan ini. Pertama, timingnya gak main-main bang, karena Haye sama Eliano baru aja balik dari tugas negara di FIFA Matchday, dan hype mereka masih panas banget. Apalagi, Eliano kemarin nyumbang gol pas lawan Chinese Taipei, dan hal itu makin bikin publik penasaran sama kontribusi dia buat Persib itu gimana. Terus yang kedua, Persib juga lagi dikejar waktu karena cuma punya jeda singkat sebelum menghadapi super big match lawan Persebaya Surabaya tanggal 12 September di GBLA. Jadi latihan ini buat Haye dan Eliano bukan sekedar adaptasi, tapi mereka juga harus bisa langsung ngasih dampak yang nyata secara instan. Nah, yang menarik buat dibahas bukan cuma soal teknis, bukan cuma soal main di posisi apa, gaya mainnya gimana, tapi juga dari sisi non-teknis. Bahwa gimana nih chemistry awal mereka sama pemain lain, gimana adaptasi mereka sama kultur Persib yang udah punya karakter kuat, sampai efek psikologis yang muncul baik bagi skuad Persib maupun Bobotoh. Dan atas penjelasan tersebut, kita bakalan bahas lebih dalam tentang apa arti latihan perdana Tom Haye dan Eliano Renders di Persib Bandung, apa dampaknya terhadap atmosfer tim, serta seberapa besar peluang mereka buat debut di laga melawan Persebaya Surabaya. Semuanya kita bahas di sini. Kalau kalian udah siap, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Untuk latihan perdana Tom Haye dan Eliano Renders bareng Persib Bandung, mereka gabung di H-2 jelang pertandingan lawan Persebaya Surabaya. Dan biasanya, kalau latihan H-2 dilakukan secara tertutup, media yang boleh ngeliput cuma media ofisial dari Persib, sedangkan media-media lain gak bisa ngelakuin liputan. Kenapa latihannya tertutup? Karena materi latihan di H-2 biasanya tentang taktik dan strategi buat dipakai di pertandingan terdekat, yang hal itu gak boleh sembarangan diliput dan disebarluaskan oleh media. Tapi yang jadi fokus gua di sini bahwa artinya Haye dan Eliano gak ada waktu buat adaptasi, gak ada waktu buat latihan santai dulu, tapi mereka harus langsung nerima porsi latihan yang cukup berat. Itu yang jadi tantangan buat mereka berdua. Artinya banyak PR nih buat Haye dan Eliano yang harus diselesaikan secepatnya. Apa aja PR-nya? Mulai dari yang pertama, yaitu tentang bahasa taktik. Sebagaimana yang udah gua bilang bahwa Persib di bawah asuhan pelatih Boyan Hodak adalah tim yang udah punya gaya main serta karakter yang kuat. Mereka juga punya beberapa pemain kunci yang jadi andalan dari musim ke musim. Nah, ini yang jadi kesempatan buat Haye dan Eliano masuk ke dalam ritme tersebut. Tentang gimana caranya mereka memahami instruksi, memahami arahan, memahami taktik, dan memahami gaya main rekan-rekannya di Persib Bandung. Karena itu penting banget bang. Sekarang kita tahu bahwa Tom Haye adalah gelandang kreatif yang punya intelijensi tinggi, dan kemampuan yang paling menonjol dari Tom Haye adalah kualitas passingnya. Nah, walaupun dia punya kualitas yang baik secara individu, tapi itu juga harus dibarengi dengan pemahaman tentang karakter dan gaya main rekan-rekannya. Sehingga Haye bisa secara lebih maksimal berperan buat melayani rekan-rekannya sesuai sama kemampuan dan gaya main mereka. Pun sama halnya dengan Eliano Renders, dia juga wajib memahami gaya main serta taktik yang nantinya akan diterapkan. Apalagi dengan kemampuan Eliano yang versatile, bisa jadi dia bakalan lebih banyak job desk-nya. Dan hal itu otomatis bikin dia jadi lebih banyak hal yang harus dipahami. Kemudian yang kedua, yaitu tentang gaya hidup dan integrasi sosial. Ini penting banget, walaupun Haye dan Eliano sebenarnya udah sering main di Timnas Indonesia, udah tahu kondisi di Indonesia gimana, tapi culture-nya di Timnas tentu tetap aja beda dengan culture di Persib Bandung. Apalagi dengan mereka yang sebelumnya biasa main di Eropa, di Belanda, perbedaan gaya hidup dan sosialnya jelas sangat jauh. Maka dari itu, di sini semua elemen punya peran penting buat kelancaran adaptasi mereka.
Baik itu pelatih, pemain, atau bahkan orang-orang terdekat lain yang jadi rekan hidup mereka selama di kota Bandung. Bahwa mereka semua harus bisa mengenalkan segala halnya dengan baik, bikin Haye dan Eliano bisa ngerasa nyaman, sehingga ketika dua pemain ini udah nyaman, mereka juga bisa fokus dan enjoy buat latihan dan nyiapin performanya buat pertandingan. Yang ketiga, yaitu tentang ruang ganti. Sebenarnya kalau menurut gua, harusnya Haye dan Eliano setidaknya bisa sangat terbantu buat proses adaptasi dalam bidang ini dengan kehadiran Beckham Putra dan Mark Klok. Karena mereka berdua udah kenal deket di timnas Indonesia, maka kedua pemain ini harus jadi penyambung yang baik antara Haye dan Eliano dengan para pemain yang lainnya. Apalagi dengan status Mark Klok sebagai kapten, artinya dia punya banyak kendali penuh, punya kontrol yang tinggi di ruang ganti. Kemudian dengan Beckham Putra juga yang udah lama banget ada di Persib. Dia jadi andalan utama dan asli orang Bandung. Maka harusnya mereka berdua jadi sosok yang tepat buat bantu Haye dan Eliano adaptasi di ruang ganti. Supaya para pemain asing, para pemain lokal, atau bahkan para pemain muda bisa berinteraksi dengan baik, bangun bonding yang baik dengan Tom Haye maupun Eliano Renders. Kemudian selain PR yang harus diselesaikan dalam waktu yang singkat, ada juga efek psikologis yang bakalan langsung kerasa. Dalam hal ini, gua bagi ke dalam dua bagian, yaitu efek internal dan efek eksternal. Yang pertama dulu, untuk efek internal, maka itu hubungannya sama skuad Persib itu sendiri. Bahwa dengan kedatangan Haye dan Eliano yang punya nama besar, itu bisa jadi energi positif buat Persib. Yang dengan energi positif itu, dampaknya jelas motivasi para pemain di sesi latihan bakalan makin naik. Kompetisi di level internal juga jadi makin sehat dan menaikkan level confidence para pemain. Sehingga para pemain bisa lebih percaya diri terhadap kemampuannya. Dan efeknya potensi yang ada di setiap pemain bisa keluar secara lebih maksimal. Sedangkan untuk efek eksternal, kaitannya yang pertama buat lawan. Jelas ini bakalan jadi pressure buat mereka. Apalagi Persebaya sebagai lawan terdekat, yang mereka ibaratnya jadi bahan testimoni nih. Yang potensi ngerinya skuad mewah Persib ini kan masih belum ada yang tahu. Maka dengan kondisi tersebut, Persebaya tentu harus adjust taktik untuk mengatasi potensi ancaman, khususnya dari Haye dan Eliano. Kemudian, efek eksternal lain adalah untuk Bobotoh. Karena hal ini bakal menaikkan ekspektasi bahwa dengan skuad mewah ini, jelas Bobotoh berharap supaya Persib bisa menampilkan permainan yang lebih baik, yang lebih cantik, yang tujuannya untuk meraih prestasi di akhir musim nanti. Dan untuk masalah yang ada di kalangan Bobotoh, yang dalam beberapa laga home terakhir Persib selalu sepi, Bobotoh cuma dikit yang datang ke stadion, harusnya ini jadi hal yang bisa meningkatkan antusiasme. Jadi pemantik mereka buat kembali datang dan memenuhi Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kita lihat efeknya nanti bakal seberdampak apa. Kemudian seperti yang gue bilang bahwa laga terdekat Persib sekarang adalah laga melawan Persebaya Surabaya di GBLA pada tanggal 12 September. Dengan latihan singkat Haye dan Eliano, dengan adaptasi yang harus mereka lakukan, maka ada beberapa kemungkinan terkait potensi debut mereka di laga Persib versus Persebaya. Yang pertama, skenario konservatif. Ini adalah skenario yang paling aman. Bahwa dengan kondisi mereka sekarang, skenario ini punya probabilitas yang paling besar buat terjadi. Skenarionya yaitu Tom Haye dan Eliano bakalan start dari bangku cadangan. Mereka kemungkinan bakalan main di babak kedua. Kenapa? Ya, karena persiapan mereka bareng skuad Persib lumayan singkat. Selain buat ngejaga kondisi, ya harapannya juga mereka bisa menganalisis terlebih dahulu tentang gaya main yang ditampilkan, sehingga pas mereka masuk di babak kedua, bisa tampil jadi pembeda. Kemudian skenario yang kedua adalah bisa jadi Tom Haye dan Eliano main dari menit awal, tapi mereka nggak akan full 90 menit mainnya. Ini bisa terjadi karena tekanan publik yang pengen lihat dua pemain ini tampil, dan karena kualitas tinggi yang mereka miliki. Walaupun mungkin dari segi persiapan dan bonding sama pemain lain belum sepenuhnya maksimal, tapi itu bisa aja agak dipaksain dikit. Sedangkan skenario yang ketiga, ini adalah skenario yang agresif, yaitu Boyan Hodak mainin Haye dan Eliano dari awal full 90 menit. Ini bisa terjadi kalau Boyan Hodak udah sepenuhnya yakin bahwa kondisi Haye dan Eliano udah ada di top level, serta kalau emang Persib pengen kemenangan yang meyakinkan. Tapi sebenarnya, skenario ini cukup berisiko. Karena yang pertama, chemistry mereka dengan para pemain lain belum sepenuhnya menyatu. Terus mereka juga belum sepenuhnya terbiasa dengan cara dan gaya main klub Super League. Dan kalau ternyata performa mereka malah nggak maksimal,
dampaknya justru mereka berdua bakalan dapetin omongan-omongan pedas dan kritik dari publik sepak bola di Indonesia. Karena gue yakin, pasti match antara Persib lawan Persebaya nanti bakalan jadi perhatian besar. Maka semuanya pasti sensitif banget kalau Haye dan Eliano belum bisa ngasih dampak yang signifikan. Maka atas beberapa pilihan tadi, kalau gue sih prefer sama skenario yang pertama. Karena menimbang kondisi yang mereka jalani sekarang, emang nggak bisa sepenuhnya buat dipaksain. Cuman tentu pelatih yang tahu opsi terbaiknya gimana. Maka tinggal kita lihat nanti, apa keputusan yang bakal diambil sama Boyan Hodak. Jadi itu penjelasan tentang latihan perdana Tom Haye dan Eliano Renders di Persib Bandung. Intinya, ini jadi momen krusial buat mereka. Dan kita doakan supaya kedua pemain ini bisa melakukan adaptasi secara maksimal, secepat mungkin, supaya bisa ngasih dampak instan yang signifikan buat Persib Bandung. Kalau pendapat kalian gimana tentang Tom Haye dan Eliano Renders? Coba tulis di kolom komentar. I think untuk video kali ini cukup sekian. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Semoga bahasanya bermanfaat. Gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!